Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil amr fa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini menakdirkan kita pada acara hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Habib tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia pada ajarannya sampai hari kiamat. Dan semoga kita menjadi umatnya yang sempurna, yang nanti akan mendapatkan syafaat umma beliau. Sahabat kawan yang kami cintai dan sangat kami banggakan, pada pertemuan kali ini tema yang akan kami kedepankan adalah strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Apa itu strategi? Strategi adalah cara. Bagaimana cara kita mengatur untuk kebutuhan dalam berkeluarga. Strategi dalam keluarga bisa berupa mengatur keuangan keluarga, membagi tugas rumah tangga agar lebih efisien, atau merencanakan pendidikan anak, dan sebagainya. Sahabat kawan yang kami banggakan, tidak ada perjalanan perkawinan yang lepas dari masalah dan rintangan. Oleh karena itu perlu pengetahuan tentang strategi atau cara dalam mengatur kebutuhan keluarga. Untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga untuk menempuh perjalanan perkawinan yang diharapkan, yaitu keluarga sakinah, keluarga yang tentram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sahabat KUA yang saya banggakan, dalam ayat tadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk berpasangan ini adalah litaskunu, artinya supaya tentram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua modal kepada kita, yaitu wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya terutama dalam rumah tangga tentram, sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua modal, yaitu mawaddah dan rahmah. Mawaddah artinya saling mencintai. Maka antara suami dan istri itu harus saling mencintai. Bukan hanya di waktu menikah saja saling mencintai, tapi harus sampai menjadi nenek-nenek dan kakek-kakek terus saling mencintai. Yang kedua, rahmah, kasih sayang. Kasih sayang antara suami dan istri jangan hanya di waktu baru nikah saja, tetapi sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek pun kita tetap harus saling kasih sayang. Sahabat KUA yang kami banggakan, berikut ini beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam menghadapi beberapa masalah, terutama dalam berkeluarga. Satu, pembagian tugas, pembagian peran atau tugas yang lentur. Peran atau tugas dalam rumah tangga merupakan peran utama dalam sebuah rumah tangga, sangat penting sekali dan jangan sampai diabaikan, serta membutuhkan perhatian yang serius dari pasangan suami dan istri. Maka mengabaikan atau kekeliruan dalam memperlakukan pembagian peran ini yang kerap dan dapat berdampak kepada ketidakstabilan dalam rumah tangga. Akibat ada kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, pasangan suami istri hendaknya menyadari bahwa pembagian peran harus dilakukan dengan lentur atau benar dan kondisional. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi kepada salah satu pihak. Seorang suami misalnya dapat menggantikan peran istri dalam urusan domestik ketika istri berhalangan melakukan. Begitu juga sebaliknya, istri harus bisa menggantikan peran suami dikala suami berhalangan melakukannya. Jadi intinya kita harus saling mengisi kekurangan. Yang kedua, bekerja sebagai tim. Beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain menuntut suami dan istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Suami dan istri harus saling bahu-membahu dan harus saling mengisi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan merasa sebagai bagian dari tim. Maka suami atau istri akan merasa belum lengkap tanpa pasangannya. Kebutuhan tersebut yang pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang telah diupayakan atau diperoleh pasangannya. Yang ketiga, relasi yang berkualitas antara
kepala dan anggota rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga atau keluarga seperti nahoda dalam sebuah bahtera, posisi kepala rumah tangga sangat penting dalam menentukan ke arah mana rumah tangga ini akan dibawa. Karena itu, seorang kepala rumah tangga harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menenteramkan dan penuh kasih sayang, dengan kata lain menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang keempat, membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan ketenangan dan kedamaian membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Oleh karena itu, hal-hal yang dianggap tabu atau tidak senonoh untuk dibicarakannya supaya diabaikan sebagai wacana yang penting untuk dibahas kemudian. Pada umumnya, hal-hal yang dianggap tabu dibicarakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. Walaupun dalam berkeluarga hal semacam itu banyak berkaitan dengan suami dan istri. Demikian juga pendidikan, kesehatan reproduksi bagi anak yang merupakan kebutuhan keluarga dan tanggung jawab orang tua. Pendidikan ini penting dilakukan dan dimulai dari keluarga dalam upaya memastikan hak kesehatan dan produksi seluruh anggota keluarga akan terjaga. Yang kelima, membiasakan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Sebagai mana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam berkeluarga harus merupakan keputusan bersama. Jangan keputusan salah satu pihak. Untuk mempertimbangkan kepentingan bersama, keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian, setiap pendapat dari anggota keluarga haruslah dihargai dan didengarkan. Sahabat KUA yang kami banggakan, budaya musyawarah dalam keluarga ini merupakan langkah penting demi menciptakan keluarga bahagia dan harmonis. Kalau istilah dalam Al-Quran, litaskunu, supaya tentram dalam berkeluarga. Juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin sahabat KUA yang saya cintai, rupanya sekian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat baik bagi diri kami pribadi maupun bagi semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.